Shalom, selamat pagi saudaraku. Tahukah saudaraku bahwa mengikuti Tuhan itu adalah jalan yang memang benar-benar sepi. Sangat sedikit orang yang mau ikut di jalan Tuhan. Kalau seperti toko itu seperti toko yang tidak ada pembelinya, saudaraku. Nggak laku, sepi. Jadi kalau hari ini kita sekarang ini mencari Tuhan secara serius di dalam doa bersama, di dalam doa pribadi, di dalam doa puasa, di dalam setiap hari minggu ibadah bersama, ibadah tengah minggu, terus komsel, kegiatan-kegiatan yang lain. Ternyata tidak banyak orang ikut, saudaraku. Tidak banyak orang yang ikut. Kenapa? Dari jemaat saja Rehoboth Semarang. Tidak semua jemaat ikut. Masih sedikit yang ikut untuk berani bertaruh seperti itu. Kenapa saya katakan itu, saudaraku? Karena memang mereka belum minat untuk di situ. Belum punya kesetiaan untuk di situ. Kesetiaan ini bukan kesetiaan kepada organisasinya yang saya katakan, kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Berapa banyak orang yang tekun untuk belajar firman Tuhan? Tekun di sini bukan sekedar mendengar loh, tetapi mau belajar, mau mengerti rahasia firman Tuhan, mau mencoba diaplikasikan dalam hari-hari hidup. Berapa banyak orang sungguh-sungguh mau mengaplikasikan hidup kudus sesuai dengan kekudusan Allah? Kan gak banyak, saudaraku. Berapa banyak orang mau sungguh-sungguh menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidupnya? Betul gak? Kan gak banyak. Dia dengar khotbahnya sama, dengar renungannya sama, belajar kebenaran firman-Nya sama, tetapi perjuangan setiap individu untuk menyenangkan hati Tuhannya, untuk dia bisa mencapai menjadi anak kesukaan Allah, itu kan gak banyak, saudaraku. Bahkan hampir, kalau boleh saya katakan jujur ya, tidak ada. Hampir tidak ada. Buktinya kalau orang setia mencari Tuhan, dia setia membangun keintiman dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan hidup. Kekudusan hidup itu kan tidak hanya berbuat dosa, tetapi semua lini loh, saudaraku. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang timbul di hatimu, apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, itu semua harus benar-benar suci, kudus. Tapi buktinya lihat, ini contoh saja ya, dari omongan orang Anda bisa menjadi seorang pembunuh. Karena Anda mendengar omongan orang itu pada memframing orang lain yang belum tentu tahu kebenarannya, kepastiannya, tetapi Anda mempercayai omongan orang itu dan engkau ikut tidak suka dengan orang itu. Itu sudah membunuh. Contoh, saya memberi contoh begini. Kita ketemu dengan seorang teman. Teman itu berkata kepada kita, jangan ke restoran itu. Restoran itu mahal dan kotor misalnya. Gak worth it untuk didatengin. Tahukah saudaraku, secara tidak langsung teman kita itu sedang memframing toko atau restoran itu. Kita kan belum tahu kebenarannya, tetapi kita hanya mendengar dari apa yang dikatakan teman kita, dan kita ikut-ikutan untuk menilai restoran itu. Dan seringkali itu terjadi dalam hidup orang percaya atau hidup di dalam anak-anak yang berkata, akulah pengikut suara kebenaran. Dia tahu suara kebenaran, tetapi dia tetap menghakimi orang menurut apa kata orang, bukan menurut kata hatinya dan matanya sendiri. Adakah itu orang-orang yang mengikuti jejak Yesus? Saya kira tidak, saudaraku. Karena kalau hanya orang Kristen yang datang dan rajin ke gereja, itu banyak sekali. Belum lagi kalau ada KKR, ada kesembuhan. Oh banyak saudaraku.
Masih banyak, dan itu saya kira masih cukup banyak. Tetapi yang benar-benar mau hidup di dalam kekudusan dalam hari-hari hidup, supaya tidak bercacat, tidak bercela, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, yang mengenakan dan menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidupnya, itu saya kira jumlahnya sedikit. Ketika engkau disakiti sesamamu, kau berani mengulurkan tangan dan kau berkata, aku mengampunimu, aku mengasihimu. Maafkan aku ya kalau aku ada salah. Padahal yang salah orangnya, orang lain yang salah. Itu 70 kali 7 pengampunan itu benar-benar dilakukan. Kenapa? Orang yang berani begitu adalah orang yang memang dia mau menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidupnya. Tapi kan gak banyak, saudaraku. Maka sebabnya firman Tuhan itu berkata, berjuanglah untuk melalui jalan yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Karena jalan yang sesak, jalan yang sempit, yang sedikit orang mau masuk dan berjalan di dalamnya itu sungguh-sungguh teramat sepi, saudaraku, jalannya. Kalau kita tahu ini dan merasakan ini, kadang orang sudah masuk, tetapi dia kembali. Dia gak mau meneruskan perjalanan di jalan sepi itu. Karena memang berat, saudaraku. Mengikut Tuhan itu gak gampang. Banyak hal yang harus dibayar di dalamnya. Dan banyak orang yang tidak sanggup untuk membayarnya. Kita akan merasakan kok. Kita akan mengalami dan melihat jalan yang sepi ini ketika kita mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, engkau tidak akan mengerti apa yang saya katakan ini. Anda tidak akan nangkep, saudaraku. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mau hidup suci, hidup benar-benar mempersiapkan diri berkemas-kemas, pulang ke surga, sungguh-sungguh mempersembahkan hidup melayani Tuhan, udah habis-habisan buat Tuhan, total. Tiap hari mau basah di hadirat Tuhan, mau habis-habisan daging ini, ego ini, hati ini remuk. Menderita di bumi, saudaraku. Betul, menderita sekali kalau ikut Tuhan itu. Ini pengalaman saya ya. Ini saya tidak ngomong soal harta benda dunia, enggak loh, saudaraku. Tapi saya ngomong menderita itu dari segala aspek seharusnya. Kenapa? Karena kau sedang menyalipkan apa yang menjadi kewajaran dunia dan kau hidup di dalam arus yang dikatakan tidak wajar. Itu menderita. Dan betapa hampir tidak ada orang yang mau bersama dengan kita. Coba kalau Anda seperti saya begini, khotbahnya begini-begini nih. Ceritanya tentang menderita. Siapa mau, saudaraku? Gak mau. Gak ada yang mau ikut menderita. Wah, ngapain dah Pastor Stephen aja lah menderita. Saya gak mau. Ngapain hidup menderita? Kita diberi karunia menikmati, bro. Kita diberi karunia untuk ini dan itu, bro. Intinya happy aja hidup ikut Tuhan. Duh, ikut Tuhan itu pikul salib, saudaraku. Yesus saja setengah mati di bumi ini. Difitnah, dibully, ditekan, dibunuh, dihajar, udahlah. Yesus saja remuk, saudaraku. Bingung kan? Kalau Anda dengerin ajaran begini bingung kan? Terus ikut Kristen itu jadi menderita. Iya, menderita di bumi menurut mata manusia. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, penderitaanmu bukanlah penderitaan. Penderitaanmu adalah sukacita. Kenapa? Orang yang berani melepaskan haknya akan memiliki hidup. Itu bukanlah penderitaan menurut orang yang cinta Tuhan. Tapi untuk orang yang cinta dunia itu penderitaan. Semoga mengerti ya, saudaraku, yang saya katakan ini. Kita harus setia dengan Tuhan. Pengikut itu harus setia. Kita pengikut Kristus, kita harus setia sama Kristus. Kita pengikut sinode. Sinode kita apa? Kita setia sama sinode kita. Kita harus ikut setia dengan pemimpin kita. Pemimpin di bumi ini harus setia. Karena itu mental seorang bangsawan surgawi. Gak mungkin orang yang ngomongnya setia di mulut tapi kelakuannya gak setia sama pemimpinnya di bumi. Itu omong kosong.
Jadi kita harus setia dengan integritas yang tinggi kepada Tuhan, bahwa aku mau tetap setia di jalan sepi ini Tuhan. Di toko yang sepi, di restoran yang sepi, tapi di ujung jalan itu kita menemukan padang hijau yang tidak bertepi. Kita menemukan kerajaan surga. Jadi sungguh ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah renungan begini ini Anda mengalami inspirasi rohani yang kuat yang mengubah hidupmu ya. Kalau Anda tekun selalu mendengar nasihat-nasihat Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, maka saudaraku, di tengah suasana dunia seperti ini kita tetap teguh hatimu, mempercayai Allah walaupun Allah tidak menyatakan diri secara spektakuler dalam hidupmu. Orang-orang di sekitar kita mengisyaratkan seakan-akan Allah itu tidak perlu ada. Allah itu ciptaan kok. Yang menciptakan siapa? Ya halusinasi manusia itu sendiri katanya. Tetapi kalau engkau tidak mendengarkan mereka dan kau beriman, percaya kepada Tuhan, kau mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, belajar mengenal Tuhan seperti seorang anjing yang duduk di dekat kaki tuannya terus. Wah, luar biasa. Maka jangan sampai dikalahkan oleh suasana dunia sekitar kita. Sebaliknya kita harus menaklukkan dan mengalahkan dunia yang ateis ini, saudaraku. Ya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dunia yang begini fasik ateis ini kita harus berintegritas, tetap mempercayai Allah. Kita harus berintegritas dalam memilih Tuhan dan tetap mencari Tuhan walaupun kita berjalan di jalan yang sepi dan hanya sedikit orang di situ, tapi kita tetap mau sungguh-sungguh berada di jalan itu. Tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, tanpa menghakimi orang lain, tanpa menghakimi ajaran orang lain, kita menjadikan diri kita berkenan di hadapan Allah. Kita mau berjuang jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Apapun yang terjadi, aku tetap go ahead, aku tetap maju ke depan. Bertempur dengan dirimu sendiri, dengan hati pikiranmu. Kau berjuang seperti Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus punya integritas untuk meyakini, mempercayai Allah dan mengikuti jejak Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus akan menuntun kau dan saya kalau kita serius. Amin, saudaraku. Mari kita berjuang ya. Amin. Kita mau menjadi manusia Allah yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Jangan kendor hatimu. Jangan kendor semangatmu. Jangan mundur. Jangan kecut hatimu. Kau tidak sendirian. Saya pun juga mengalami itu. Kadang ada rasa-rasa takut dan khawatir, saudaraku. Tapi ketika masuk di ruang doa, saya berserah kepada Tuhan. Lord, jangan tinggalkan aku. Karena menjalani jalan yang sepi ini tidak gampang. Rasanya kecut hati ini. Kadang kita menitihkan air mata dan kita menetes dan tidak bisa terbendung dan berkata, Bapa, peluk aku ya, aku tidak kuat sendirian. Kadang ada titik-titik itu saudaraku. Tapi di titik kita sendirian itulah kita semakin bertekad untuk mencari Tuhan dengan segenap hidup. Dan itu adalah keberuntungan kita. Ya, jadi saudaraku sekali lagi, tetaplah setia mencari Tuhan, mengiring Tuhan, menemukan Tuhan. Karena kalau kau tidak menaklukkan dirimu untuk setia kepada Tuhan, dunia akan menaklukkan dirimu. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati.